Shalom, nama saya Anastasia Resa di kelas 12B2 nomor absen 4. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang bab 6, yaitu mewujudkan kulturalisme dalam masyarakat. Saya beri 3 subbab, yaitu yang pertama apa itu kulturalisme, yang kedua kulturalisme menurut Alkitab, dan yang terakhir kulturalisme menurut negara. Yang pertama, apa itu kulturalisme? Kulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya atau multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang dianut mereka. Saya ingin teman-teman melihat video berikut. Terima kasih, Pak. Concat, terminal, concat, ya, concat. Gini Pak. Ya. Aduh, uangnya nggak ada ya Pak. Nah, gimana? Cari dulu, Pak. Ini untuk setoran ini nanti juragan ini gimana ini? Uangnya hilang Pak. Udah, Pak, pakai ini aja, Pak. Makasih, Pak ya. Oh ya, sama-sama. Aduh, makasih nggih Pak. Ya, sama-sama. Mari Pak. Mari. Bu, saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya, Bu? Wah, cuma dapat nasi saja Pak. Nggak apa-apa lah. Ini. Iya, sebentar ya Pak. Ya. Ayamnya enak tuh. Apalagi digeprek mas. Enak ya? Yang ini enak banget. Enak banget ya? Ya, kalau saya masih belum berani sih pedasnya itu loh. Pak, silakan dimakan. Oh ya, terima kasih. Iya. Pak. Ini aja. Pak, ini aja sudah kotor. Iya Pak. Ya, ini kan masih bagus Pak. Iya Pak, ini aja Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh, Ini iya. aja. Video tersebut sangat bagus ya teman-teman, dan sangat patut untuk dicontoh, karena kita harus saling mengasihi satu sama lain dan saling toleransi. Yang kedua adalah kulturalisme menurut Alkitab.
terdapat pada Galatia 3 ayat 28 maksud saya, yang berkata, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Lalu kita perikop yang kedua yaitu 11 Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, Buddha atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Penjelasan atau explanation yang bisa kalian mengerti dalam bahasa sehari-hari yaitu dalam kitab Perjanjian Baru Galatia 3 ayat 28 tertulis semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Artinya, kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Kolose 3 ayat 11 lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Yang terakhir adalah pengertian kulturalisme menurut negara. Multikulturalisme adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Sepanjang sejarahnya, bangsa Indonesia berdiri kokoh karena ditopang oleh berbagai perbedaan. Dengan demikian, perbedaan-perbedaan yang ada, yaitu suku, ras, budaya, bahasa, agama, golongan, atau keanekaragaman lainnya menjadi tugas bangsa Indonesia untuk menjaga dan melestarikan segala perbedaan tersebut. Istilah multikulturalisme itu sendiri mencakup 3 unsur. Pertama, yaitu terkait dengan kebudayaan. Kedua, merujuk kepada pluralitas kebudayaan. Ketiga, cara tertentu untuk merespon pluralitas tersebut. Multikulturalisme lambat laun menjadi kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan-perbedaan kebudayaan warga negara Indonesia, sehingga dikembangkan sikap toleran dan menghargai kebudayaan lain yang menjadi inti bagi terwujudnya integrasi. Dengan kata lain, toleransi, kerukunan, dan saling menghargai bukan datang dari pemaksaan struktur-struktur seperti yang mungkin terjadi pada integrasi sosial pluralisme, melainkan datang dari nilai-nilai budaya setiap masyarakat yang ada. Namun, dalam kenyataan, perbedaan justru masih saja memberi sumber konflik, atau konflik masih tetap terjadi di beberapa tempat di Indonesia, terutama bila berhadapan dengan kepentingan yang saling bertolak belakang antara satu kultur dengan kultur yang lain. Maka dari itu, minimal akan disajikan beberapa poin untuk menunjukkan langkah preventif, dalam artian bukan menghilangkan sepenuhnya dalam persoalan multikulturalisme, tetapi meminimalisir persoalan tersebut, yaitu perlunya multikulturalisme sebagai salah satu etika politik atau dalam berpolitikannya selalu diperjuangkan usaha untuk menjadikan multikulturalisme sebagai sebuah kekayaan bangsa, karena itu harus dihargai. Dan yang kedua adalah perlunya terselenggaranya pendidikan berbasis multikulturalisme di berbagai tempat di Indonesia. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.